adalah waktu keberangkatan dari 7 mahasiswa dengan latar yang berbeda. 7 kepala berbeda, 7 pola pikir yang berbeda, bersatu untuk kampung Umpu Kencana. Berbagai ekspektasi yang buruk tentang KKN berhasil ditepis oleh kenyataan yang baik. Tidak ada rasa asing bagi para mahasiswa, justru malah dianggap keluarga oleh para warga. Resah, cemas, gelisah, dan segala bentuk rasa ketakutan dapat dipatahkan seiring berjalannya waktu oleh sambutan hangat dari masyarakat. Pelukan, senyuman hangat, dan teguran ramah yang diberikan menimbulkan rasa nyaman bagi kami yang jauh dari rumah. Hiruk-pikuk kebisingan kota dapat dilupakan dengan ketenangan yang disajikan oleh tempat ini. Bertemu dengan teman-teman, saling membahu, menyatukan pikiran untuk tujuan yang sama. Dengan warna yang berbeda, mencoba untuk bersatu demi menghasilkan warna yang indah. Dingin. Panas banget. Makan. Hari ini kita habis bikin printing dengan anak KKN Unila. Kegiatannya seru banget loh. Kegiatannya ada di Lembah Kencana Resort Umpu Kencana. Saya Reski Arya Dwi Guna, bisa dipanggil Reski, dari jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung, dan sekarang ini jadi koordinator desa buat KKN Kampung Umpu Kencana periode 1 tahun 2024. Nama saya Muhammad Ardel Gifari, saya di kelompok KKN Desa Umpu Kencana ini sebagai hubungan masyarakat.
Saya Syakila Seli Aska Asyafak, biasa dipanggil Kila, dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya sebagai bendahara. Saya Anggun Canita dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian. Di sini saya sebagai sekretaris dalam kelompok KKN Desa Umpu Kencana. Perkenalkan, nama saya Nova Helantin. Saya dari Fakultas Hukum. Saya sebagai sekretaris 2 di kelompok ini. Saya Febriansyah Dwi Saputra, biasa dipanggil Febriansyah, dari jurusan Akuntansi Unila. Yang pada kali ini, pada KKN ini sebagai PDD atau Publikasi, Dokumentasi, dan Desain. Saya Pinka Najwa Dimato dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Dalam kelompok KKN ini, saya sebagai PDD atau Publikasi, Dokumentasi, dan Desain. Saya pikir di desa ini tuh kayak gak welcome gitu setelah kita datang, atau kayak seolah-olah tuh kita hanya formalitas di sini, tapi ternyata setelah kita lama di sini warganya tuh yang welcome, baik, nerima kita dengan baik. Begitu pula dengan kepala kampung, aparat desa, dan ibu-ibu lainnya. Untuk kesan pertama saya saat datang ke Desa Umpu Kencana, yang pertama itu desanya bersih, dan untuk warga-warganya juga ramah-ramah, sangat terbuka untuk anak-anak KKN Desa Umpu Kencana ini. Kesan pertama saya saat tahu KKN di Umpu Kencana, dan saat KKN kami datang di sini di Kampung Umpu Kencana, membuka mata hati saya, membuka pikiran saya bahwasanya KKN tidak semenakutkan itu. Dan di luar ekspektasi saya, ternyata KKN di Desa Umpu Kencana tempatnya sangat nyaman, asri, dan juga penduduknya yang sangat antusias terhadap program-program yang kami buat. Itu buat saya nyaman dan juga betah di sini. First impression di Kampung Umpu Kencana, tenang, asri, masyarakat yang guyup, kehidupan masyarakat yang sangat ramah, bikin betah sih. First impression saya datang ke desa ini, yang pertama itu ngelihat lingkungan sekitarnya bersih-bersih banget, tertata rapi, tersusun rapi, dan warga-warganya welcome banget kedatangan kami di sini, juga ramah-ramah, terus sangat mengayomi lah, mendukung semua program-program kami gitu. Kesan pertama saya saat datang di Kampung Umpu Kencana ini, ternyata KKN yang dibilang orang-orang semenakutkan itu ditempati di desa yang sangat tersembunyi, ternyata enggak. Di sini saya merasa senang banget kehadiran kami mahasiswa KKN disambut dengan baik oleh warga-warganya, terutama untuk Bapak Kepala Kampungnya Pak Edi Supratman sangat menyambut dengan baik, menerima juga program-program kerja yang kami jalankan. Buat kesan pertama kali saya datang ke sini, ya saya pikir kan kanan ini terus juga jauh, kurangnya informasi. Saya pikir kayak orang-orangnya tuh kayak gimana gitu sama pendatang, tapi alhamdulillah pas pertama kayak gini datang, orang-orang di sini kayak sangat welcome sama support juga sih. Jadi kayak ngerasa baru berapa hari di sini ngerasa kayak udah punya keluarga baru aja gitu, bisa buat saling ngerti, interaksinya juga gampang. Itu aja sih ya. Kayak seneng aja di sini. Hal yang paling menarik selama KKN di sini yaitu di hari kedua itu ada ibu-ibu yang ngajakin kita untuk ngambil sampah. Di situ kaget banget karena di lingkungan sendiri aja itu nggak ada ibu-ibu yang sepeduli itu sama lingkungannya gitu. Terus sama diajak Pak Kakam untuk pergi ke Curug Gangsa, itu seru banget karena rame-rame. Di situ juga kita ditraktir duren dan lain sebagainya gitu. Hal yang sangat menarik selama saya berada di Kampung Umpu Kencana kurang lebih 40 hari, yaitu pada saat diajak jalan-jalan oleh Pak Kepala Kampung di wisata Curug Gangsa. Itu sangat seru sekali, sangat menyenangkan. Kami dibeli durian banyak banget karena itu merupakan salah satu makanan favorit saya. Selain itu juga ada satu hal menarik, yaitu saya dikasih sawerannya 50.000 oleh Pak Kepala Kampung. Makasih Pak Edi. Hal yang paling berkesan selama 40 hari di sini di Kampung Umpu Kencana,
Saya merasa segala yang saya lakukan di sini tidak ada yang sia-sia. Semuanya membuka dan menambah ilmu bagi saya. Setiap perjalanan langkah saya di Kampung Empu Kencana ini dalam rangka KKN menambah wawasan dan ilmu saya. Yang paling sangat berkesan selain suasana dan juga keramahan penduduknya, yaitu dengan program-program yang ada di sini membuat saya bahwa desa tidak sejauh itu ketertinggalannya dengan perkotaan. Bahkan program-program yang telah dibuat oleh desa ini sangat-sangat luar biasa dan kami sangat antusias juga terhadap program-program yang telah dibuat. Saat saya datang ke Desa Empu Kencana, yaitu dalam penerapan desanya, di mana kepala kampung sendiri sangat menerapkan pertanian dari segi pertanian ataupun kebersihan kesehatannya. Hal yang paling berkesan waktu itu saya pernah jalan-jalan sama teman-teman. Saya nemuin tempat bagus banget, spot foto yang bisa buat lihat sunset, sunrise dan lain sebagainya. Itu ada di desa sebelah. Nah, itu baru saya temuin di desa ini tuh bener-bener bagus banget. Menarik ya. Kalau menarik sih waktu itu ada kejadian ini di luar program kerja. Waktu itu tas hilang, sempat hilang. Pas waktu itu sempat hilang. Udah hilang kurang lebih seminggu apa beberapa hari gitu, nggak ketemu. Hampir seuzon juga ke Adip. Maaf Adip. Terus juga mungkin bikin kesel Pak RK, Pak Mahfud, Pak Yudi, Bu Erna, sama Bu Sri juga mungkin ikut Paleng. Jadi minta maaf juga, nggak taunya itu ketinggalan di rumah sakit, di klinik maksudnya. Jadi ya itu sih yang paling berkesan karena bingung juga nyarinya, KTP semuanya ada di sana. Hal yang paling menarik menurut saya adalah saat saya datang ke sini, saya tidak dianggap sebagai mahasiswa tapi sebagai keluarga oleh seluruh masyarakat dari Kampung Empu Kencana. Jadi di sini menurut saya tidak ada hal yang asing, tidak ada hal yang aneh, dan di sini adalah tempat yang pas untuk saya berkembang selama KKN di Kampung Empu Kencana karena di sini saya tidak dianggap sebagai mahasiswa tapi sebagai keluarga oleh masyarakat Kampung Empu Kencana. Untuk harapannya, semoga apa yang telah kami terapkan dalam prokja-prokja kami dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun Desa Empu Kencana. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas ilmu-ilmu dari masyarakat ataupun desa yang telah diberikan kepada saya dan kawan-kawan. Ini kan udah terakhir ya perpisahan, jadi harapannya sih buat teman-teman KKN dulu mungkin ya, teman-teman KKN, buat kita bertuju, harapannya ya apa yang udah kita pelajari di sini tuh sebagaimana mestinya buat nanti kita hidup di luar, hidup kita bersosialisasi sama masyarakat sekitar. Terus juga jangan lupain dari awal kita datang di sini ke KKN, karena hal-hal yang udah kita lakuin, kegiatan-kegiatan yang udah kita lakuin bareng-bareng, susah senang yang udah kita lakuin bareng-bareng. Terus juga harapannya buat terutama buat Bu Erna, Bu Sri, sama ya yang udah menjalin silaturahmi sama kita, jangan lupain kita juga. Siapa tahu kalau main ke Karang atau kemana ya bisa kabar-kabarin kita. Ya tetap menjalin silaturahmi yang ada lah intinya. Itu aja mungkin. Harapannya semoga apa yang kami berikan, program yang kami berikan selama 40 hari kurang lebih di Kampung Empu Kencana ini bisa diterapkan dengan baik, bisa dijalankan untuk kedepannya untuk desa Empu Kencana ini. Terus juga harapannya untuk Bu Erna, Bu Sri, Mbak Wulan, Mbak Elsi, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, semoga kedatangan kami nantinya suatu saat nanti di Kampung Empu Kencana ini tetap menerima kami dengan baik juga, seperti keluarga sendiri, seperti anak baru, seperti anak-anak yang kangen dengan suasana keluarga barunya. Semoga juga tidak melupakan kami nantinya. Harapannya adalah di saat saya datang kembali ke Kampung Empu Kencana di masa depan, saya tidak
dianggap sebagai orang asing yang datang, tetapi saat saya datang mereka tetap menyambut saya sebagai keluarga lama yang datang kembali setelah sekian lama. Harapan besar bagi saya setelah KKN dari Desa Ompong Kencana ini, selain program-program yang telah saya dan teman-teman lakukan di Desa Ompong Kencana ini selama 40 hari, saya berharap ke depannya saya masih bisa kesini lagi, bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak serta warga lainnya di Kampung Ompong Kencana ini, terutama dengan tempat saya tinggal, Bu Sri dan juga Bu Erna. Selama 40 hari bersama Bu Sri dan Bu Erna, menurut saya beliaulah keduanya yang jadi orang tua pengganti di sini. Nggak tega rasanya mau ninggalin tempat ini gitu aja. Selain orang tua di sini, mereka juga mengajarkan banyak hal jauh dari orang tua kita. Yaitu menurut saya, harapan saya ke depannya saya bisa kesini lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kampung Ompong Kencana, terutama kepada Bu Sri, Bu Erna, Pak Kakam, pada Bu Erna Malanta, dan juga Pak Ratno, Mbak Ulan, dan seluruh warga Kampung Ompong Kencana. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menerima kami selama 40 hari di Ompong Kencana ini, yang telah memberikan banyak pelajaran bagi kami. Terima kasih. Harapannya untuk desa ini semoga program-program yang udah kita jalanin, udah kita sampaikan ke desa dapat berkelanjutan untuk dijalankan, terus bermanfaat bagi semuanya. Juga untuk Bu Sri, Bu Erna, Pak Retno, dan semuanya yang ada di sini. Makasih banyak udah nampung kita, dan semoga kedepannya kita masih bisa saling bersilaturahmi. Harapannya semoga desa ini makin baik. Terus saya ucapkan terima kasih juga buat Bu Sri, Bu Erna, dekat dulu sih gue. Terima kasih buat Bu Sri juga, buat Bu Erna. Nggak bisa, tolong. Buat Bapak Rat, buat Mbak Elsi juga, buat Mbak Ulan, Pak Edi, terus Bu Erna Malanta, terus Aji juga, Nova sama teman-teman. Ucapin makasih aja udah diterima di sini dengan baik. Yang apa-apa selalu kayak ayo kemana-mana, ayo harus belajar, karena Nova sendiri orangnya jujurnya manja. Tapi setelah kenal di sini, Nova bisa belajar banyak dari sini, kayak mandiri, harus bisa nyuci, harus bisa cuci piring dan lain sebagainya. Itu aja sih, makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Supratman sebagai Kepala Kampung Ompong Kencana, yang saat ini Kampung Ompong Kencana ini adalah mempunyai geografi bahwasanya terlahir dari tahun 83. 83 berdirinya pemerintah Kampung Ompong Kencana, Desa Ompong Kencana, hibah daripada Gunung Sangkaran, Desa Gunung Sangkaran. Beriring dengan waktu, bahwasanya sumber daya alam di Kampung Ompong Kencana ini mempunyai beberapa seperti peladangan karet, jagung. Sumber daya alamnya bisa dijual, dikelola oleh masyarakat sendiri. Ada beberapa di sini sumber daya manusianya, SDM-nya, yang dia bermacam-macam suku. 80% itu dari suku Jawa, sekitar 20% ada suku Melayu. Di sini bahwasanya kampung ini, Kampung Ompong Kencana ini, kedatangan daripada anak KKN kita bahwasanya sangat positif sekali. Kedatangan KKN ini membawa program bersinergitas dengan pemerintah sesuai dengan visi dan misi di kampung ini. Percepatan daripada pemerintah desa, pelayanan satu pintunya. Yang kedua, kampung kita
adalah salah satu kampung proklim yang ada di Provinsi Lampung ini, yang kebetulan ada beberapa sinergitas dengan mahasiswa KKN yang di Umpu Kencana ini sangat mendukung sekali beberapa hal, mengajak daripada mengajari masyarakat, lembaga PKK yang tadinya untuk produktif lagi dalam meningkatkan ekonominya, dalam pertaniannya, dengan cara kemarin salah satunya kita ada beberapa giat pembuatan komposter cair yang ada di sini, dan insya Allah itu nanti kita kembangkan melalui dana desa. Dan ada beberapa hal yang sangat membantu lagi, yaitu tadi tentang ekonomi ibu-ibu yang dia bisa membuat prakarya daripada kesenian yang ada di kampung ini, nanti akan dikembangkan oleh PKK, nanti akan dibina dan dipasarkan oleh Humkam, Badan Utama Kampungnya. Kami sangat berterima kasih kedatangan, kunjungan, terlibatnya anak-anak daripada KKN Universitas Lampung yang saat ini periode pertama 2024 dan berjalan bersinergitas bersama masyarakat Kampung Kencana. Tentunya kami lebih berharap lagi ketika nanti ada salah satu KKN yang akan datang, mungkin seperti ini, ada pra-KKN dulu yang tadinya bisa melaraskan program-program kampung dan program-program anak KKN. Jadi bentuk wujud daripada kerja nyatanya bisa diaplikasikan, implementasikan kepada masyarakat, bisa mengembangkan masyarakat. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik KKN yang telah melaksanakan di sini. Ketika memang ada kekurangan daripada kami warga Kampung Umpu Kencana, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini harapan kami, hubungan yang telah terjalin secara emosional itu tidak terputus nanti sampai berkelanjutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kami masih banyak membutuhkan kontribusi daripada adik-adik yang ada di Umpu Kencana ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Malanta, istri dari Bapak Kepala Kampung, sekaligus Ketua TPPKK Kampung Umpu Kencana, Kecamatan Blabang Umpu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Alhamdulillah sekali, sangat membantu, terutama buat warga Umpu Kencana. Karena anak-anak KKN itu membawa dampak yang positif bagi warga, sehingga program-program Bapak Kepala Kampung juga bisa berjalan. Banyak yang berkesan buat Kampung Umpu Kencana ya, terutama ibu itu di ekoprint, karena ibu-ibu yang lain itu tidak tahu apa sih ekoprint gitu kan. Membatik itu mungkin belum banyak orang tahu gimana cara membatik, apalagi membatiknya dengan menggunakan daun-daunan gitu kan. Mudah-mudahan itu kedepannya bisa disosialisasikan lagi atau bisa diterapkan lagi ke ibu-ibunya lain, supaya bahan-bahan yang barang-barang, bahan kain-kain yang bisa dijadikan kerajinan yang lainnya menggunakan daun-daunan. Ibu sebagai Ketua TPPKK dan ibu-ibu yang lain mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak KKN Unila yang telah menjalankan programnya 40 hari di Kampung Umpu Kencana ini, memberikan dampak positif dan memberikan kontribusi kepada Kampung Umpu Kencana. Semoga apa yang mereka berikan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu dan warga Kampung Umpu Kencana. Selamat buat kalian telah berhasil memberikan manfaat kepada ibu-ibu Kampung Umpu Kencana, agar kedepannya ibu-ibu Kampung Umpu Kencana mempunyai keterampilan dan pemikiran yang lebih lagi dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Saya Bapak Wiratno, suami dari Ibu Ernawati, selaku orang tua daripada anak-anak KKN yang dari Unila yang datang ke kampung kami
Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kedatangan anak-anak sekalian, bisa memberi motivasi terhadap masyarakat yang khususnya di Kampung Bencana ini, dan pesan Bapak untuk kedepannya untuk lebih semangat lagi untuk anak-anak KKN. Semoga kalian semua setelah dari Kampung Bencana ini bisa sukses, lulus dan mendapat pekerjaan sesuai dengan porsi masing-masing. Nama saya Ibu Sri Suranti dan ini anak saya Wahyu Setia Wulandari. Saya selaku pengasuh orang tua dari anak-anak KKN dari Unila. Kesan-kesan kami di sini tentunya sangat bangga kepada anak-anak yang sudah berjuang untuk menuju tempat lokasi KKN ini, yang tentunya banyak sekali rintangan-rintangan yang dialami pada mereka-mereka ini yang tadinya mungkin berasal dari perkotaan, dan di sini pertama kali datang ke Waikanan ini tentunya tidak sesuai dengan mereka, kehidupan mereka sehari-hari di kota. Itu. Ya, Ibu di sini tentunya ada kebahagiaan dan ada juga kesedihan ya. Kebahagiaannya anak-anak dengan anak-anak selesai ini berarti kan sudah melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh kampus ya, oleh kampus. Terus sedihnya kami di sini hanya 40 hari dan kami tidak bisa memberikan sesuatu yang membanggakan gitu ya. Jadi kekurangan kami ini nggak bisa mendampingi anak-anak dari pagi sampai sore gitu. Ucapan terakhir nih ya, ucapan terakhir. Mohon maaf kalau selama 40 hari ini ada kesalahan dari kami dan dari saya dan Ibu, kalau misalnya ada perbuatan atau perkataan yang mungkin menyinggung. Kadang-kadang kan mungkin ngomongnya agak kenceng karena memang sebenarnya ya gitu sih, bukan nggak marah, memang ngomongnya gitu kan baik. Iya gitu. Kalau misalnya suka pagi-pagi suka ngambilin ayo gitu sebenarnya nggak ada maksud apa-apa, memang memang ya beginilah orangnya gitu. Dan mohon maaf, terus kemudian kalau misalnya udah pulang ke kampus dan balik ke rumah masing-masing, tetap ingat dengan kami, keep in touch, kita saling kontakkan gitu. Itu love. Love. Saya Ibu Ernawati selaku pengasuh KKN dari Unila, atau orang tua lah ya, orang tua dari mereka dari Unila bertempat tinggal di tempat saya. Pandangan saya terhadap anak-anak ini sungguh sangat lucu-lucu lah orangnya, karakter mereka masing-masing. Yang laki terutama tuh bangunnya agak-agak siang gitu, bandel dia orang itu. Terus tapi enggak sih, kadang-kadang cuman mereka itu selalu ini disiplin. Disiplinnya karena mereka itu mengemban tugas dari KKN dari Unila Bandar Lampung, karena dia mencari ilmu ke kampung ini untuk lebih semangat lagi untuk mengembangkan ilmunya. Karakter mereka, si Ardi ya, Ardi itu pendiam anaknya, cuman dia itu laparan gitu. Lapar Ardi, cuman nggak apa-apa, dia itu orangnya enak kok. Terus si Ardi ini selain pendiam, dia rajin nyapu. Kalau si Febri itu anaknya lucunya kenapa? Lucunya aku seneng banget sama dia itu, cara ngomongnya itu loh kayak presenter. Dia juga seneng masaknya itu enak loh. Kalau si Ardi, siapa? Febri ya? Oh iya. Si Rizky anaknya itu dia rajin, terus dia ini tapi pelupa si Rizky ini. Pelupa karena si Rizky ini sering ketinggalan apa-apanya di mana-mana gitu.
Jadi ibu sering marahin si Rizky, tapi untuk demi kebaikan nggak apa-apa ya nak ya. Untuk kedepannya si Rizky ini mungkin lebih baik lagi ya nak ya. Tapi orangnya rajin. Kalau si Nova anaknya pendiam, terus aku bingung kadang ya sama si Nova ini. Kayaknya orangnya sipe banget, tapi baik hati deh ini. Gitu ya. Si Nova besok lagi jangan pendiam ya nak ya, harus berani gitu ya. Kalau Sakila ini anaknya enjoy, apa-apa bisa, terutama suaranya bagus gini, bagus banget. Kalau menyanyi sama si Febri udah kayak artis. Kalau si Pinkan, dia anaknya sering kayak murung merenung ya, tapi dia seneng main mobilan loh dia ini ya. Mobilan anak kecil itu dipakai sama dia, cuma lucu, ada kecil banget. Mas udah kuliah kok kecil banget ya, tapi pinter loh. Kalau si Anggun, dari namanya aja udah Anggun, cuman Anggunnya ini pemalu, makannya sedikit, terus tapi jajannya banyak si Anggun. Kalau pesen ibu nanti kalau sesudah KKN ini ya nak ya, kalau misalkan ibu main ke Balam, tolong kami diingat lagi ya nak ya, tolong kita pertemuan ya nak ya. Kami sekeluarga minta maaf kalau ada kesalahan selama ini. Mungkin hanya bisa ini yang ibu sediakan untuk kalian, tidak lebih dari itu. Tolong jangan lupain ibu. Tolong kamu orang, misalkan nanti sering-sering main ke sini juga nggak apa-apa, masih dibuka pintu rumah ibu lebar-lebar. Terima kasih. Pertemuan dan perpisahan adalah dua kata yang tak dapat dipisahkan. Banyak rasa yang tercipta, tak banyak yang dapat disampaikan. Terima kasih telah membesarkan kami selama 40 hari. Semoga kami dapat kembali dengan memori manis yang terpatri. Kalian adalah keluarga dan rumah kedua kami. Sampai jumpa Umpu Kencana. Ikatan ini akan terus terjalin sampai kita tua. Badai tuan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra?